Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PAUD yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahap perkembangan anak usia 4-6 tahun, di mana sebelumnya kita sudah membahas untuk usia 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, dan di video yang keempat ini adalah untuk usia 4 sampai 6 tahun. Aspek perkembangan yang akan dibahas adalah aspek perkembangan nilai agama dan moral, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan sosial dan emosional, serta aspek perkembangan seni. Baik, kita mulai yang pertama. Aspek perkembangan yang pertama, nilai agama dan moral. Untuk usia 4-5 tahun, 1. Mengetahui agama yang dianutnya. 2. Meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar. 3. Mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu. 4. Mengenal perilaku baik atau sopan dan buruk. 5. Membiasakan diri berperilaku baik. 6. Mengucapkan salam dan membalas salam. Untuk usia 5-6 tahun, 1. Mengenal agama yang dianut. 2. Mengerjakan ibadah. 3. Berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. 4. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 5. Mengetahui hari besar agama. 6. Menghormati toleransi agama orang lain. Untuk aspek perkembangan yang kedua, aspek perkembangan fisik motorik. Poin pertama, motorik kasar. Untuk usia 4-5 tahun, 1. Menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dan sebagainya. 2. Melakukan gerakan menggantung atau bergelayut. 3. Melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. 4. Melempar sesuatu secara terarah. 5. Menangkap sesuatu secara tepat. 6. Melakukan gerakan antisipasi. 7. Menendang sesuatu secara terarah. 8. Memanfaatkan alat permainan di luar kelas. Untuk anak usia 5-6 tahun, 1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. 2. Melakukan koordinasi gerakan mata kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. 3. Melakukan permainan fisik dengan aturan. 4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. 5. Melakukan kegiatan kebersihan diri. Selanjutnya, untuk perkembangan motorik halus, anak usia 4-5 tahun, 1. Membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, miring kiri atau kanan, dan lingkaran. 2. Menjiplak bentuk. 3. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. 4. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. 5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. 6. Mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus, seperti menjumput, mengelus, mencolek, mengepal, memelintir, memilin, dan memeras. Untuk anak usia 5-6 tahun, 1. Menggambar sesuai gagasannya.
2. Meniru bentuk. 3. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. 4. Menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. 5. Menggunting sesuai dengan pola. 6. Menempel gambar dengan tepat. 7. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Selanjutnya masih di aspek perkembangan fisik motorik, poin C, kesehatan dan perilaku keselamatan. Usia 4-5 tahun. 1. Berat badan sesuai tingkat usia. 2. Tinggi badan sesuai tingkat usia. 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan. 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia. 5. Menggunakan toilet seperti penggunaan air, membersihkan diri dengan bantuan minimal. 6. Memahami berbagai alarm bahaya seperti kebakaran, banjir, dan gempa. 5. Mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan. Untuk usia 5-6 tahun. 1. Berat badan sesuai tingkat usia. 2. Tinggi badan sesuai standar usia. 3. Berat badan sesuai dengan standar tinggi badan. 4. Lingkar kepala sesuai tingkat usia. 5. Menutup hidung dan mulut, misal ketika batuk dan bersin. 6. Membersihkan dan membereskan tempat bermain. 7. Mengetahui situasi yang membahayakan diri. 8. Memahami tata cara menyeberang. 9. Mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan seperti rokok dan minuman keras. Aspek perkembangan yang keempat adalah kognitif. Poin A, belajar dan pemecahan masalah. Untuk usia 4-5 tahun, 1. Mengenal benda berdasarkan fungsi, misalnya pisau untuk memotong, pensil untuk menulis. 2. Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, misal kursi sebagai mobil. 3. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari, gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan sebagainya. 4. Mengetahui konsep banyak dan sedikit. 5. Mengekspresikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah. 6. Mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. 7. Mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu. 8. Memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial, misal sebagai peserta didik, sebagai anak, atau sebagai teman. Untuk usia 5-6 tahun. 1. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik, seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. 2. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. 3. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. 4. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah seperti ide, gagasan di luar kebiasaan. Selanjutnya untuk aspek kognitif, poin berpikir logis. Usia 4-5 tahun. 1. Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk atau warna atau ukuran. 2. Mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. 3. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan dengan dua variasi. 4. Mengenal pola, misal AB-AB dan ABJ-ABJ, dan mengulanginya. 5. Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna. Untuk anak usia 5-6 tahun. 1.
mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, ya, seperti lebih dari, kurang dari, dan paling atau ter. 2. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan, seperti ayo kita bermain pura-pura seperti burung. 3. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. 4. Mengenal sebab akibat tentang lingkungannya, misal angin bertiup menyebabkan daun bergerak, air dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah. 5. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, ada 3 variasi. 6. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan lebih dari 2 variasi. 7. Mengenal pola A, B, C, D, A, B, C, D. 8. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. Selanjutnya, berpikir simbolik. Usia 4-5 tahun, membilang banyak benda 1-10. 2. Mengenal konsep bilangan. 3. Mengenal lambang bilangan. 4. Mengenal lambang huruf. Usia 5-6 tahun, 1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10. 2. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 3. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. 4. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal atau konsonan dan konsonan. 5. Mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Ada benda pensil yang diikuti tulisan dan gambar pensil. Selanjutnya, aspek perkembangan bahasa. Ini nomornya tadi tidak urut, tidak apa-apa ya. Untuk aspek perkembangan bahasa, poin A, memahami bahasa. 1. Untuk anak usia 4-5 tahun, 1. Menyimak perkataan orang lain, ya, bahasa ibu atau bahasa lainnya. 2. Mengerti 2 perintah yang diberikan bersamaan. 3. Memahami cerita yang dibacakan. 4. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat seperti nakal, pelit, baik, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. 5. Mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia. Contoh bunyi dan ucapan harus sama. Untuk usia 5-6 tahun, 1. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan. 2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks. 3. Memahami aturan dalam suatu permainan. 4. Senang dan menghargai bacaan. Aspek perkembangan bahasa yang poin B, mengungkapkan bahasa. Untuk usia 4-5 tahun, 1. Mengulang kalimat sederhana. 2. Bertanya dengan kalimat yang benar. 3. Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. 4. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat, baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. 5. Menyebutkan kata-kata yang dikenal. 6. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. 7. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan. 8. Menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar. 9. Memperkaya perbendaharaan kata. 10. Berpartisipasi dalam percakapan. Untuk usia 5-6 tahun, 1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. 2. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. 3. Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. 4. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap
atau pokok kalimat, predikat, keterangan. 5. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. 6. Melanjutkan berbagai cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan. 7. Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita. Untuk poin C, keaksaraan. Anak usia 4-5 tahun, 1. Mengenal simbol-simbol, 2. Mengenal suara-suara hewan atau benda yang ada di sekitarnya, 3. Membuat coretan yang bermakna, 4. Meniru atau menuliskan dan mengucapkan huruf A sampai Z. Selanjutnya untuk usia 5-6 tahun, 1. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, 2. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang di sekitarnya, 3. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama, 4. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, 5. Membaca nama sendiri, 6. Menuliskan nama sendiri, 7. Memahami arti kata dalam cerita. Selanjutnya, yang kelima, aspek perkembangan sosial emosional. Poin A, kesadaran diri. Untuk usia 4-5 tahun, 1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, 2. Mengendalikan perasaan, 3. Menunjukkan rasa percaya diri, 4. Memahami peraturan dan disiplin, 5. Memiliki sikap gigih, tidak mudah menyerah, 6. Bangga terhadap hasil karya sendiri. Untuk usia 5-6 tahun, 1. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, 6. Memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal, menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat, 3. Mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar, mengendalikan diri secara wajar. Untuk poin B, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, usia 4-5 tahun, menjaga diri sendiri dari lingkungannya, 2. Menghargai keunggulan orang lain, 3. Mau berbagi, menolong dan membantu teman. Untuk usia 5-6 tahun, 1. Tahu akan haknya, 2. Mentaati aturan kelas, kegiatan atau aturan, 3. Mengatur diri sendiri, 4. Bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Untuk poin C, perilaku prososial, menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. 2. Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. 3. Menghargai orang lain. 4. Menunjukkan rasa empati. Selanjutnya untuk sikap perilaku prososial anak usia 5-6 tahun. 1. Bermain dengan teman sebaya, 2. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, 3. Berbagi dengan orang lain, 4. Menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain, 5. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, yaitu menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah, 6. Bersikap kooperatif dengan teman, 7. Menunjukkan sikap toleran, 8. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, senang, sedih, antusias, dan sebagainya, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Aspek perkembangan yang terakhir yaitu aspek perkembangan seni. Poin pertama, anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Untuk usia 4-5 tahun,
1. Senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya. 2. Memainkan alat musik atau instrumen atau benda yang dapat membentuk irama yang teratur. Untuk usia 5-6 tahun, 1. Anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. 2. Memainkan alat musik atau instrumen atau benda bersama teman. Selanjutnya, poin B, tertarik dengan kegiatan seni. Untuk usia 4-5 tahun, 1. Memilih jenis lagu yang disukai. 2. Bernyanyi sendiri. 3. Menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran. 4. Membedakan peran fantasi dan kenyataan. 5. Menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam menceritakan suatu cerita. 6. Mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi. 7. Menggambar objek di sekitarnya. 8. Membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya, misal dengan plastisin atau tanah liat. Untuk usia 5-6 tahun, 1. Menyanyikan lagu dengan sikap yang benar. 2. Menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu. 3. Bermain drama sederhana. 4. Menggambar berbagai macam bentuk yang beragam. 5. Melukis dengan berbagai cara dan objek. 6. Membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan, seperti bahan kertas, plastisin, balok, dan lain-lain. Ya, ini masih lanjutan untuk usia 4-5 tahun. 9. Mendeskripsikan sesuatu seperti binatang dengan ekspresif yang berirama. Contoh, anak menceritakan gajah dengan gerak dan mimik tertentu. 10. Mengkombinasikan berbagai warna ketika menggambar atau mewarnai. Baik, demikian 6 aspek perkembangan dalam diri anak usia dini yang mencakup aspek perkembangan nilai agama dan moral, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, dan aspek perkembangan seni. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan di-share kepada yang membutuhkan dan subscribe channel ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.